Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Hana Arifa dengan NIM A1C221044, ada Ira Iswari dengan NIM A1C221104, ada saya sendiri dengan NIM A1C221076. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah geometri analitik ruang terkait kedudukan istimewa bidang rata yang dengan dosen pengampunnya yaitu Bapak Dr. Andus Husni Sabil, MPD, dan Ibu Ranisa Junita, SPD, MPD. Baiklah, sedikit ringkasan materi kami dalam geometri 3 dimensi. Bidang rata adalah kumpulan titik yang terletak pada dataran yang sama. Bidang yang memiliki hubungan istimewa dengan sumbu-sumbu koordinat sering diperhatikan dalam geometri analitik. Misalnya, jika bidang D V ke 0 sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Bidang V akan melalui titik pangkal O sama dengan EO 0,0,0 dan bidang A V ke 0 sama dengan BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Maka V sejajar dengan sumbu negatif X. Selanjutnya bidang B V ke 0 sama dengan AX ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Maka V sejajar dengan sumbu negatif X. Selanjutnya bidang C V ke 0 sama dengan BY ditambah BY ditambah D sama dengan 0, maka V sejajar dengan sumbu negatif Z. Nah, selanjutnya bidang A sama dengan B sama dengan V ke 0 sama dengan CZ ditambah D sama dengan 0, maka V tegak lurus dengan sumbu negatif Z. Selanjutnya yaitu ada A sama dengan C sama dengan V ke 0 sama dengan BY ditambah D sama dengan 0, maka V tegak lurus dengan sumbu negatif Y. Dan terakhir ada B sama dengan C sama dengan 0 sama dengan AX ditambah D sama dengan 0, maka V tegak lurus dengan sumbu negatif X. Nah, agar dapat memahami lebih lanjut mengenai materi kedudukan istimewa bidang rata, kita akan segera memvisualisasikan kedudukan istimewa bidang rata melalui aplikasi GeoGebra klasik dengan perspektif 3D grafis. Dan selanjutnya, dengan materi kedudukan istimewa bidang rata. Nah, tujuannya yaitu untuk memvisualisasikan dengan menunjukkan visualisasi pada GeoGebra untuk persamaan V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 pada kedudukan istimewa bidang rata berikut yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu konsep-konsep terkait bidang, yaitu persamaan umum bidang. Nah, aplikasi yang digunakan yaitu GeoGebra klasik 5. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Hana Arifa. Kepada Hana, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan. Maka pembuatan pertama adalah kita memasukkan koefisien persamaan pertama dengan menambahkan input, lalu ketik A sama dengan 5, lalu enter. Begitu pula untuk selanjutnya. Akan saya selanjutnya kita masukkan yaitu A. Misalnya kita di sini buat A sama dengan 5. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan juga nilai koefisien D, begitu pula sampai koefisien D. Nah,
selanjutnya kita masukkan persamaan umum bidangnya. Persamaan umum bidang itu kan, misalnya kita mau bidang P, maka P titik 2 AS ditambah PY tambah CZ tambah D tambah dengan 0. Maka kita sudah dapat persamaan umum bidangnya seperti pada gambar di GeoGebra ini. Nah, untuk langkah-langkah penggunaannya, yang pertama itu kan misalnya D sama dengan 0, maka kita geser D-nya jadi 0. Nah, kalau D sama dengan 0, maka akan terlihat bahwa bidang P tadi akan melalui titik pangkal 0,0 seperti pada gambar. Kalau kita putar, maka dia akan berarti 0,0,0. Selanjutnya kita akan membuat A sama dengan 0, maka kita masukkan nilai A sama dengan 0. Nah, jika A sama dengan 0, maka bidang P ini akan sejajar dengan sumbu X. Nah, seperti pada gambar ini, jika kita geser, misal B-nya kita geser, maka bidang P tetap akan sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, kita buat lagi B yang sama dengan 0. Kita buat di sini, misalnya B sama dengan 0. Nah, kita gerakkan A-nya. Nah, maka di sini terlihat bahwa jika B sama dengan 0, maka bidang ini akan sejajar dengan sumbu Y. Begitu pula jika kita gerakkan salah satu koefisiennya, maka bidang ini tetap akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya kita coba lagi bagaimana jika C yang 0, ubah C sama dengan 0, lalu B kita ubah nilainya. Nah, maka di sini terlihat bahwa jika C sama dengan 0, maka bidang P itu akan sejajar dengan sumbu X, walaupun koefisiennya kita gerakkan. Nah, jika A dengan B kita ubah jadi 0, nah, seperti pada gambar, ini bidangnya kita naikkan dulu. Nah, maka bidang P ini akan tegak lurus dengan sumbu Z. Dia akan selalu tegak lurus dengan sumbu Z jika kita gerakkan C dengan D-nya. Lalu jika A dan C yang sama dengan 0, kita ubah lagi nilai C-nya jadi 0, lalu B-nya kita ubah. Terlihat pada gambar. Nah, jika A dengan C yang sama dengan 0, maka bidang P ini akan selalu tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sumbu Y, dan bidangnya ini selalu tegak lurus dengan sumbu Y. Oh, maaf, ini nah, seperti ini. Jadi dia selalu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jika B dan C yang 0, kita ubah lagi nilai B-nya. B dan C yang 0. Maka bidang P ini akan sejajar dengan sumbu X, yaitu walaupun digerakkan koefisien lain, tapi dia akan selalu sejajar dengan sumbu X.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Hana. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ira. Kepada Ira disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari materi hari ini. Nah, yang pertama di sini itu adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Hana sebelumnya melalui GeoGebra, di sini saya akan mengambil kesimpulan. Nah, di sini jika D-nya itu sama dengan 0, dengan persamaan bidang V-nya itu adalah AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka bidang yang terbentuk itu akan melalui titik pangkal 0,0,0 seperti yang terlihat pada gambar di bawahnya ini. Bidang V-nya ini ditunjukkan oleh gambar yang berwarna pink dan melalui titik 0,0,0. Nah, selanjutnya yang B, Hana tolong ini. Lalu yang B, jika A-nya sama dengan 0 dan bidang V-nya itu adalah AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka bidang yang akan terbentuk itu akan sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini kita lihat bidangnya itu berwarna hijau dan sumbu X-nya itu yang berwarna merah ini. Nah, selanjutnya yang C, jika B-nya ini sama dengan 0 dengan persamaan bidangnya V sama dengan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka bidang yang terbentuk itu akan sejajar dengan sumbu Y. Di sini bidangnya itu dilambangkan dengan warna biru dan sumbu Y ini dilihat dengan warna hijau di bawah sini. Nah, selanjutnya jika C sama dengan 0 dengan persamaan V-nya AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka bidang yang akan terbentuk itu sejajar dengan sumbu Z. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk yang ini yang E, jika A sama dengan B sama dengan 0 dengan persamaan bidang V itu AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka bidang yang terbentuk itu akan tegak lurus dengan sumbu Z-nya. Di sini bidangnya itu dilambangkan dengan bidang berwarna kuning dan sumbu Z-nya itu berwarna biru. Selanjutnya yang F, jika A sama dengan C sama dengan 0 atau AC-nya itu 0 dengan persamaan bidang V AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka bidang yang terbentuk itu akan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, di sini bidang yang terbentuk itu berwarna coklat dan sumbu Y-nya itu berwarna biru ya, seperti pada gambar. Selanjutnya pada yang G, jika B sama dengan C sama dengan 0 pada suatu persamaan bidang V-nya itu AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka bidang yang terbentuk itu akan tegak lurus dengan sumbu X. Di sini bidang yang dilambangkan itu berwarna oranye dan sumbu X-nya itu di sini warna merah seperti ini. Selanjutnya di sini ada link file produk dari GeoGebra kami, dan GeoGebranya yang telah seperti ini, seperti sama yang dijelaskan oleh Hana sebelumnya tadi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ira.
Nah, itulah penjelasan tugas proyek mata kuliah geometri analitik ruang. Apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan kami dan dalam pembuatannya, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.